Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar yuk bersama Bu Tuti. Kali ini masih dalam seri materi listrik dinamis, dan kali ini kita akan belajar pembahasan soal tentang penerapan hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian listrik. Soal 1. Tentukanlah beda potensial antara ujung-ujung hambatan pada rangkaian seperti tampak pada gambar. Pembahasan. Dari soal ini kita bisa melihat rangkaian seri ini, Pada rangkaian seri ini langsung saja kita menggunakan persamaan. RS itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12 ohm. Selanjutnya kita menghitung besar kuat arus, Besar kuat arus I itu sama dengan V per R total. Di sini R totalnya adalah R seri, sama dengan 6 dibagi 12, sama dengan 0,5 ampere. Pada rangkaian seri berlaku arus adalah sama ini, karena ada kita anggap saja sebuah jalan ini tidak ada percabangannya, sehingga I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, sehingga beda potensial pada masing-masing hambatan, pada ujung-ujung hambatan R1, V1 itu langsung saja I1 kali R1, I1-nya nilainya sama dengan I, 0,5. Jadi 0,5 kali 5 sama dengan 2,5 volt. Begitu juga dengan V2 sama dengan I2 kali R2, sama dengan 0,5 kali 3 sama dengan 1,5 volt. V3 sama dengan I3 kali R3, sama dengan 0,5 kali 4, sama dengan 2 volt. Nah, apakah betul jawabannya? Kita koreksi dengan persamaan bahwa pada seri ini V ini dibagi-bagi menjadi V1 ditambah V2 ditambah V3. Sehingga di sini V-nya adalah 6. Kita lihat V1 2,5, V2 itu 1,5, V3 itu 2. Dan ternyata ini 6, ruas lainnya adalah 6 juga. Berarti terbukti benar jawaban kita. Soal yang kedua, ini merupakan soal paralel. Ini hanya dipotong saja, rangkaiannya tidak digambar seluruhnya, jadi tidak ada gambar sumber tegangannya, tetapi langsung saja bahwa ujung-ujung A dan B ini V-nya adalah 6 volt. Tentukan besar kuat arus I1, I2, dan I3. Jadi kuat arus pada masing-masing percabangan. Oke, yang harus kita lakukan di sini adalah mencari hambatan totalnya atau hambatan paralelnya menggunakan persamaan ini. 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Sehingga 1/Rp sama dengan 1/12 plus 1/4 plus 1/2 atau setengah, 1/Rp sama dengan, disamakan penyebutnya, di sini 1 plus 3 plus 6, sehingga sama dengan 10/12. Kita balik, berarti Rp sama dengan 12/10 sama dengan 1,2 ohm. Selanjutnya pada paralel itu berlaku bahwa tegangan paralel V itu sama dengan, karena terletak pada dua
titik yang sama, maka tiap percabangan juga tegangannya sama, ya. V sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Sehingga kita lihat untuk V1 itu adalah I1 kali R1. Nah, V1-nya sama dengan V, yaitu 6. Berarti 6 sama dengan I1 kali R1-nya itu 12, maka I1 sama dengan 6 per 12 atau 0,5 ampere. V2 sama dengan I2 kali R2, 6 sama dengan I2 kali 4. Berarti I2 sama dengan 6 per 4, sama dengan 1,5 ampere. V3 sama dengan I3, 6 sama dengan I3 kali 2, maka I3 sama dengan 3 ampere. Soal yang ketiga, ini sama saja juga rangkaiannya adalah paralel, ya. Tentukan besar kuat arus pada masing-masing cabang, ya. Ini bedanya dengan soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya diketahui tegangan antara titik A dan B, tetapi kalau di sini yang diketahui adalah kuat arus pada titik utama atau pada cabang utama, atau kuat arus yang masuk pada titik percabangan pada rangkaian paralel ini, ya. Nah, seperti soal sebelumnya, kita mencari lebih dahulu hambatan total pada rangkaian paralel ini, ya. Sehingga kita langsung memasukkan nilainya 1/Rp sama dengan 1/5 plus 1/10 plus 1/2. 1/Rp sama dengan, kita samakan penyebutnya, ini 5, ini kali 2, 1 plus 5. Berarti sama dengan 8/10. Berarti Rp-nya sama dengan 10/8 ohm. Ya, tidak usah kita bagi, langsung saja. V pada paralel itu sama semua pada setiap percabangan, maka langsung kita masukkan di sini untuk V1, untuk V I kali Rp, terus V1 itu I1 kali R1, V2 I2 kali R2, V3 I3 kali R3. Kita masukkan nilai-nilainya, ya, seperti ini. Nah, untuk mencari I1 kita ambil saja ini, ya, suku yang di depan, maka ini I1,6 kali 10/8 sama dengan I1 kali 5. Ya, kita coret 1,6 dengan 8, ini 0,2, 10 dengan 5 ini 2, berarti hasil akhirnya adalah I1 itu adalah 0,2 kali 2, 0,4 ampere. Selanjutnya juga untuk I2 sama juga, ini ya, 1,6 kali 10/8 sama dengan I2 kali 10. Ya, kita coret sama seperti tadi, maka I2 adalah 0,2 kali 1, 0,2 ampere. Sama juga dengan I3 seperti tadi, ya, kita coret, ini 10 dengan 2 adalah 5, maka I3-nya adalah 0,2 kali 5, sama dengan 1 ampere. Apakah benar jawabannya? Sama seperti tadi, kita buktikan menggunakan hukum 1 Kirchhoff bahwa I yang masuk di sini sama dengan I yang keluar, ya. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. I yang masuk itu 1,6, I1 0,4, I2 0,2, I3 itu 1. Sehingga kita lihat jumlahnya, ruas kanan 1,6, ruas kiri juga sama 1,6. Berarti terbukti benar. Soal yang keempat, ya. Dari rangkaian di bawah ini kita lihat di sini merupakan rangkaian campuran, ya, antara seri dan paralel. Tentukan besar kuat arus yang mengalir pada I, ini pada rangkaian utama, ya. Kemudian I1 dan I2 pada masing-masing percabangan. B, kemudian beda potensial antara titik B dan C.
Ya, pembahasannya seperti tadi, ya. Hal yang harus kita kerjakan adalah mencari R totalnya. Dimulai dari R paralel di sini 3 dan 6, ya, merupakan dua hambatan yang diparalelkan, ya, bisa dihafalkan 3 dengan 6, ya. Hasilnya adalah 2 ohm, ya. Kemudian R totalnya di sini, R totalnya terdiri dari R, ya, hambatan dan ditambah dengan hambatan dalamnya. Jadi di sini R ditambah dengan R, ya, sigma R ini seharusnya, ya. Nah, kita jumlahkan di sini 1 tambah 2 ditambah 2 ditambah hambatan dalamnya 1 ohm. Berarti jawabannya adalah 6 ohm. Langkah yang ketiga adalah menggunakan hukum Ohm untuk mencari I, ya. E itu E dari sumber, ya. Berarti langsung dibagi R total 36 dibagi dengan 6 sama dengan 6 ampere. Kemudian langkah yang keempat untuk mencari I pada masing-masing percabangan itu seperti tadi sama, ya. Kita lihat percabangan di sini bahwa V paralel di sini sama dengan V1 dan V2, V atas dan V bawah. Ya, langsung ini VP, IP kali RP sama dengan V1, V atas ini, I1 kali R1 sama dengan V yang bawah, I2 kali R2. Berarti IP-nya adalah 6, RP-nya di sini adalah 2, sama dengan I1 kali 3 sama dengan I2 kali 6. Dari sini kita lihat, ya, cukup ini kalau untuk mencari I1 yang di sini tutup saja. Berarti I1 sama dengan di sini, ya. 6 dengan 3 dicoret adalah 2 kali 2. Berarti 4 ohm. Sama juga I2 yang tengah ini kita tutup, maka 6 dengan 6 kita coret, maka I2-nya sama dengan 2 ohm. Langkah yang kelima adalah mencari tegangan atau beda potensial antara titik B dan C. Berarti merupakan pada rangkaian paralelnya, berarti VP, ya. VP-nya seperti tadi, IP kali RP adalah 6 kali 2 sama dengan 12 volt. Soal yang kelima hampir seperti tadi, ya. Di sini cuma dalam bentuk yang berbeda. Pada gambar tentukan arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm dan 3 ohm. Ya. Dari pembahasan kita lihat lebih detail lagi, ya. Langkah yang pertama yang harus kita kerjakan untuk memudahkan adalah kita mengubah rangkaian ini menjadi seperti ini. Tapi kalau memang sudah bisa, ya, langsung saja tidak usah diubah, tidak apa-apa. Tetapi kalau dengan rangkaian ini kita akan lebih tahu, oh, yang di jalur utama itu mana. Oh, di jalur utama ini adalah hambatan 2 ohm dan 1 ohm. Yang ini dengan yang ini, ya. Pada saat di rangkaian ini tidak kelihatan. Tapi setelah kita mengubah ke dalam rangkaian yang bentuknya seperti ini akan kelihatan. Oh, ini 4, 3, dan 5 itu ternyata seri, ya. Pertama kali selalu saja kita kerjakan mencari hambatan totalnya, ya. Yang pertama adalah seri antara 4, 3, dan 5 ini, ya. Jumlahnya adalah 12 ohm. Kemudian ini paralel, kita lihat ini yang atas dengan yang bawah, ya. Berarti 12 dengan 12 menggunakan cara cepat adalah nilainya R dibagi dengan jumlahnya. Nilainya 12 dibagi jumlahnya 2. Berarti 12 bagi 2 adalah 6 ohm. Sehingga R totalnya itu adalah R seri. Jadi ini seri antara 2 dengan RP dengan 1 ohm. Berarti 2 ditambah 6 ditambah 1. Nilainya adalah 9 ohm. Langkah yang ketiga adalah mencari kuat arus dengan cara menggunakan hukum Ohm. Jadi I sama dengan V per R total. Oh, di sini kok nggak ada R hambatan dalamnya? Ya, hambatan dalamnya diabaikan. Ya. Nilainya sama dengan 18 per
9 sama dengan 2 ohm. Nah, langkah yang keempat adalah mencari hambatan yang melewati kuat arus yang melewati hambatan 2 ohm di sini. Ya. Karena yang melewati 2 ohm ini adalah berada pada jalur utama, berarti kuat arusnya adalah sama dengan I. Berarti tidak usah kita cari, langsung 2 ampere. Nah, kuat arus yang melewati 3 ohm di sini berarti melewati cabang yang atas ya, di sini I1. Berarti langsung saja menggunakan persamaan V paralel sama dengan V1 ya. V paralel itu adalah I kali RP. Ya. Jadi I1 sama dengan I kali RP per, oh ini bukan I atas tapi R atas ya. R atas itu ini yang seri. Berarti 12 ohm. Jadi ingat yang suka salah, ini R-nya pakai R atas, bukan R yang 3 ohm saja. Ya. Jadi langsung 2 kali 6 per 12 atau sama dengan 1 ampere. Atau dengan cara lain ya, pakai logika. Karena ini hambatan paralel, nah besar R yang atas dengan yang R yang bawah, kita lihat, maka pada percabangan ini kuat arus yang lewat atas dengan yang bawah sama. Karena hambatan pada atas dengan yang bawah adalah sama. Oh, kalau sama, karena ada 2 berarti dibagi 2 saja cukup langsung ya. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan setengah kali I ya. I itu I yang masuk ya. Berarti setengah kali 2 sama dengan 1 ampere. Ya, oke. Selesai. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.